Wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur selaku dosen, yang terhormat Bapak Hakim selaku guru pamong dan dosen, dan teman-temanku sekalian. Di sini saya akan menyampaikan PTK siklus 2, upaya meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam, materi sholat dengan metode demonstrasi pada siswa kelas 3 semester 1 Sekolah Dasar SD Negeri Pengkol 1 Kecamatan Muter Kabupaten Sukoharjo. Siklus 2 Siklus 2 ini penelitian dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Agustus 2021 dengan pokok bahasan bacaan sholat dan langkah-langkah yang dilakukan penelitian adalah sebagai berikut, yaitu A. Perencanaan. Dalam perencanaan ini mencakup kegiatan sebagai berikut, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran dengan pokok bahasan dan instrumen pengumpulan data selama penelitian tindakan dilaksanakan. Kemudian penyiapan perangkat atau sarana dan media, kemudian pelaksanaan dalam pelaksanaan penelitian menerapkan strategi pembelajaran. Kemudian Putus, Bu. ini metode langkah-langkah RPP yang dimulai dengan apersepsi. Kemudian guru memberikan materi pembelajaran khususnya tentang sholat, kemudian guru memberikan contoh gerakan sholat maghrib, kemudian siswa menirukan, guru menyuruh siswa untuk mempraktekkan sholat maghrib secara bersama. Kemudian yang observasi, kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengamati aktivitas terjadinya pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Dari hasil observasi dapat diketahui sebagai kegiatan yang berhubungan dengan terjadinya pembelajaran, peristiwa pembelajaran tersebut untuk mengetahui ada tidaknya perubahan yang terjadi. Untuk melakukan observasi terhadap situasi kelas pada saat pembelajaran, kemudian penelitian meminta bantuan guru sejawat untuk memperlancar jalannya penelitian sehingga didapatkan data yang valid. Hasil tes siklus 2 dapat dilihat pada tabel 43 sebagai berikut. Ini dari 21 anak. Ada yang tuntas, kemudian ada sebagian yang belum tuntas. Yang tuntas 15 anak, kemudian yang belum tuntas 6 anak. Kemudian berdasarkan tabel di atas, bahwa dari 21 siswa responden diketahui nilai siswa tertinggi adalah 85 dan terendah adalah 62. Sehingga data berkisar antara 62 sampai 85. Rata-rata kelas sebesar 74,23 dan nilai standar deviasi sebesar 7,681. Nilai rata-rata kelas ini berada di kisaran nilai KKM yang distandarkan yaitu 75. Sehingga masih perlu adanya peningkatan proses pembelajaran. Siswa yang sudah mendapatkan nilai sesuai kriteria KKM sebanyak 15 orang atau 71,43%. Hasil ini dapat dikelompokkan berdasarkan nilai tes siklus 2 sebagai berikut. Interval nilai 60 sampai 69, kategori rendah, kemudian frekuensinya 6, persentase 28,57%. Kemudian 70 sampai 79, kategori cukup, frekuensinya 8, kemudian presentasinya 38,10%. Adapun interval nilai 80 sampai 89 kategori tinggi, frekuensi 7,
presentasi 33,33%. Jumlah 21, 100%. Tabel 4,4 di atas menunjukkan bahwa pada siklus 2 ini siswa yang mendapat nilai 60 sampai 69 sejumlah 6 siswa atau 28,57%, siswa yang mendapat nilai 70 sampai 79 sejumlah 8 siswa, sedangkan siswa yang mendapat nilai 8 sampai 89 sejumlah 7 orang. Hasil tersebut dapat digambarkan sebagai grafik batang sebagai berikut. Kemudian refleksi dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian, yaitu pengamatan situasi kelas pembelajaran dan hasil nilai tes formatif yang dilaksanakan setelah pembelajaran berakhir. Dari hasil evaluasi terhadap kedua hal tersebut kemudian dikaji untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar serta kegiatan pembelajaran yang sudah terjadi. Berdasarkan hasil observasi pembelajaran pada siklus 2 ini, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut. 1, yaitu dalam proses pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa masih bermain sendiri dan berbicara pada temannya, sehingga perhatian siswa terhadap pembelajaran belum maksimal. Yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa masih banyak yang gojek, kesulitan dalam menghafal bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kemudian yang ketiga, selama proses pembelajaran berlangsung, sebagian besar siswa mampu membaca bacaan dalam huruf Arab. Yang keempat, guru masih kurang efektif dalam mengelola kelas, Bu. Kemudian guru belum maksimal dalam memberikan motivasi siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian prasarana pembelajaran alat peraga, Bu. Berdasarkan beberapa hal di atas masih ada kekurangan sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. Nanti mohon saran Ibu. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon masukannya Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Safilatun sudah mempresentasikan hasilnya. Hanya lebih lengkap lagi Bu, kalau bisa diawali dari prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Jadi punya Ibu sudah lengkap, cuman hanya menggambarkan di siklus kedua. Prasiklusnya berapa, jadi